Oke, selamat pagi Bu Irma. Pagi Bapak. Pagi. Ini karena ada ibu aja nih Bu, makanya jadi kaku gitu Bu. Biasa suka bercanda dia Bu. Oke, terima kasih ya Bu Irma udah diterima di sekolah ibu lah ya. Kayak orang baru aja gitu ya. Jadi hari ini kita akan ngelakuin PI keempat gitu ya. PI keempat, tujuan dari PI keempat ini untuk evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran gitu ya. Jadi nanti kegiatan utama di PI 4 ini kita akan masuk ke kelas gitu untuk melihat bagaimana Ibu menerapkan atau melakukan RPP yang udah Ibu buat gitu ya. Gitu, boleh lihat ada RPP-nya gak Bu? Boleh Bapak. RPP-nya gitu ya. Jadi kita lakukan ke percakapan praobservasi ya. Oke. Bapak izin. Ya, thank you Bu. Tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Berarti melalui diskusi kelompok, peserta didik menganalisa kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara sesuai dengan indikator ketercapaian. Berarti menganalisis ya kompetensinya ya. Di afektifnya, peserta didik dapat meyakini Pancasila sebagai ideologi keyakinan berarti ya. Kalau di psikomotoriknya dapat mengembangkan pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara dengan baik. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Lalu kan kita akan menerapkan sosial emosional, terus well-being sama diferensiasi ya. Kita disiplin positif. Nah, yang Ibu masukin itu di Untuk KSE-nya ada di pendahuluan Pak. KSE-nya ada di kegiatan pendahuluan ya. Sama akhir. Oke. Sebenarnya kalau untuk di intinya juga ada KSE-nya, cuma nggak secara spesifik saya tuliskan KSE yang kalau di intinya. Kemudian untuk diferensiasinya sendiri ada 3 Pak. Saya mencoba 3. Ada diferensiasi konten di mana saya memvariasikan bahan ajar yang nanti akan dieksploitasi oleh murid. Kemudian ada diferensiasi proses di mana nanti ada murid yang belajar secara mandiri dan secara berkelompok. Juga nanti saya ini Pak berdasarkan tugasnya, rubriknya juga dibedakan berdasarkan kesiapan dan yang tidak siap seperti itu. Oke. Berarti 3 apa 4? Apanya? Diferensiasinya? 3. Yang satu produk. Oh, konten, proses, produk berarti ya? Iya, betul. Oke. Ibu baginya kalau yang kontennya Ibu bagi berdasarkan profil belajar. Profil belajar ya. Jadi sebelum ini kan materi yang kedua ya Pak ya. Sebelumnya di awal elemen itu saya sudah melakukan asesmen awal untuk memetakan profil belajar dan kesiapan belajar siswa seperti itu Pak. Oke. Jadi sudah profil itu berarti gaya belajar atau gaya belajar dan kesiapan. Gaya belajar sama kesiapan ya. Berarti 2 itu terus Ibu terapkan di konten, proses sama produk. Ya betul. Oh oke. Tapi untuk kontennya saya kasihkan semuanya sih Pak. Saya sama gitu ya. Berarti Ibu bedakan di proses sama produknya. Proses sama produk. Proses sama produknya. Oke. Berarti itu nanti mungkin itu yang akan saya coba lihat ya. Satu lagi untuk disiplin positifnya ada dimasukin nggak di RPP-nya? Disiplin positif itu yang keyakinan kelas kan Pak? Gitu. Itu saya sudah melaksanakan keyakinan kelas, sudah terpampang poster juga di sana. Mungkin nanti bisa dilihat di situ ya. Iya. Oke. Berarti itu ada di pertemuan pertama kemarin ya? Iya betul, di awal pembelajaran Pak. Oke. Berarti itu ya, nanti saya akan amati bagian. Nah, kira-kira dari proses persiapan Bu Irma hari ini ada nggak hal spesifik yang perlu saya amati, yang perlu saya lihat supaya nanti Ibu, saya perlu dikasih feedback di bagian ini nih Pak, udah oke atau belum, udah pas atau belum, kira-kira bagian mana yang perlu saya observasi secara khusus? Baik Pak, ini kan saya baru meraba ya Pak ya, meraba dan mencoba mempraktekkan untuk diferensiasi dan KSE-nya. Mungkin nanti saya perlu ada feedback, bener nggak sih proses diferensiasi yang memang saya terapkan, kan bukan konsep lagi kan ya, menerapkannya betul tidak, kemudian apa yang harus diperbaikin dan ya dimaksimalkan di sana. Berarti fokusnya di diferensiasinya ya, kayak kalau KSE-nya udah lebih kebayang ya. Betul. KSE lebih kebayang, untuk yang disiplin positif juga udah kebayang ya. Itu memang kayaknya jadi pergumulan hampir semua guru Bu di diferensiasi itu ya.
Diferensiasi. Oke, itu jadi nanti yang saya akan perhatikan bagian itu ya, bagian diferensiasinya. Nah, tadi saya catat berarti ibu itu pakai gaya belajar gitu ya. Sama satu lagi kesiapan ya. Betul, Bapak. Lalu diproses sama produk ya. Gaya belajar ibu bagi berapa? 2, Pak. Bagi 2, audiovisual sama kinestetik. Oke, kalau kesiapannya? Siap dan nggak siap berdasarkan hasil asesmen kognitif kemarin. Oke. Jadi saya nggak memberikan 5 pertanyaan. Berarti pretest ya, ada pretest ya. Pretest, Oke. Nanti ibu pertanyaan jadi ada yang udah siap, ada yang belum siap gitu ya. Oke. Dan itu untuk pretestnya sudah dilaksanakan kemarin ya Pak. Jadi untuk Udah dapat petanya gitu kan? Udah nggak pretest lagi gitu. Oke. Muridnya berapa sih Bu? Ada 40. 40. Total semuanya 40. Cuma terbagi ada anak yang IJT juga tadi. IJT itu ada berapa Kak IJT Nak? 4 ya? 4 siswa per kelas. Berarti 36 kurang lebih ya? Iya, betul. Kalau dari peta yang 40 ini waktu ibu buka, ibu petain yang AV berapa, yang kinestetik berapa? Ada apa? Ada datanya gitu nggak? Ada Pak. Boleh. Tapi ini saya sudah petakan semuanya Pak. Jadi satu kelompok gitu. Oh gitu. Peta awal AV sama kinestetiknya ada nggak? Ada Pak. Nah, sebelum ibu campur kan gitu kan jadi kelompok kan habis itu kan? Betul. Sebentar ya Pak, saya cek. Sekalian sama yang apa? Hasil siap sama tidak siap. Ibu bedain siap nggak siapnya pakai nilai berarti? Iya. Dibaginya di angka berapa? Dibaginya di angka 80 Pak. Oh 80. Jadi di atas 80 siap, di bawah 80 tidak siap ya. Oke. Izin Pak. Ya. Berapa? Saya pakainya ini Pak, Google Drive, Google Form. Habis Google Form, angkanya dikonversi menjadi pilihan A, B, dan C seperti itu. Oke. Pilihan A visual, pilihan B auditori, dan pilihan C kinestetik. Oke. Untuk pilihan A sendiri itu 13% Pak. Oke. 13%. 13. Pilihan B 48. 45. 48 ya, 50, 20 terus? Kemudian untuk pilihan C-nya 39%. 4 kali 4, 16. Karena yang visual itu terlalu sedikit gitu Pak, saya gabung dengan yang auditori. Jadi 20-20 ya atau 19-20? 20-20. Yang hijau sama biru ibu gabungin ya? Enggak, iya yang hijau sama yang merah. Jadi 19 banding 12. Ini yang kinestetiknya. Oke, 19 orang banding 12. 19 banding 12. Karena kan beberapa ada yang nggak masuk kemarin. Oke. Kemudian untuk yang siap nggak siapnya, saya berdasarkan soal Pak. Itu jadinya pemetaannya berapa? Ketemunya saya bagi 8 kelompok Pak. Oh 8 kelompok. Yang siapnya berapa orang, yang nggak siapnya berapa orang? 4 Pak. Oh 4. Dari total 40 maksudnya gimana? Ada 8 kelompok. Ada 8 kelompok. Oh oke. Berarti setengah-setengah ya? Setengah ya? Oke. Oke. Siap, tidak siap. Oke, kebayang sih. Terus ibu nanti semua ibu campur jadi 8 kelompok ya? Iya betul. Oke. Menjadi 8 kelompok. Oke. Kemudian nanti sebenarnya soalnya saya kasih yang sama ya Pak. Soalnya sama, akan tetapi mereka menggunakan rubrik yang berbeda. Rubrik penilaiannya pakai? Rubrik penilaiannya seperti ini Pak. Berarti ngeliat di profilnya apa ngeliat di kesiapannya? Kesiapannya Pak. Oh di kesiapannya, oke. Ibu bedain itunya ya, bedain pencapaiannya ya. Betul. Oke. Saya bedain di poinnya sih Pak. Oke.
Ini kita udah masuk kelas berarti ya? Benar nggak? Iya, Pak. Oke, ya kita masuk kelas ya. Teman-teman, nama baiknya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa tentang kemah dan pencahayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Iya, Rasa. Hal apa yang membuat Rasa happy hari ini? Pilih A jika kalian hadir di kelas dan pilih B jika kalian tidak hadir di kelas. Gak bisa masuk. Refresh. Pakai link yang dikirimkan Rasa. Periksa koneksinya. Ya, 32. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini, Nak. Nah, hari ini kita masuk materi baru nih. Masih di dalam satu elemen yang sama, di mana kemarin kita sama-sama belajar mengenai keterkaitan rumusan dalam sila-sila Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Gitu ya. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama di ranah pengetahuan. Ingat ya, PKN itu nggak cuma pengetahuan aja, tapi ada ranah sikap, ada ranah keterampilan. Nah, di ranah pengetahuan, target kita hari ini apa? Yaitu kalian dapat menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara sesuai dengan indikator ketercapaian. Jadi ada indikator ketercapaiannya, ya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat meyakini Pancasila sebagai ideologi negara sesuai dengan indikator. Jadi yakin bahwa Pancasila itu ideologi negara Indonesia loh, gitu ya. Dan yang nomor 3, di ranah keterampilan melalui presentasi, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara dengan baik. Jadi sudah kebayang ya apa yang akan kita lakukan hari ini. Ada diskusi dan ada presentasi. Oke. Siap nggak belajar hari ini, Nak? Siap ya? Yuk kita mulai berandai-andai nih, Nak. Coba kita mulai berandai-andai. Pernahkah kalian punya tempat tujuan yang ingin dikunjungi? Pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Pasti pernah. Zara pengen mengunjungi ke mana? Daerah mana? Ke daerah Lombok. Lombok. Oke. Kalau Danang ke mana, Nang? Danang mana? Danang nggak ada ya? Albert. Albert. Ibu suka salah. Ada target tujuan tempat mana yang ingin dituju? Banyak, satu aja. Tempat wisata yang ada air terjunnya. Wah, keren. Nah, untuk mengunjungi tempat tersebut, kira-kira nih, apa yang perlu kalian persiapkan? Uang, oke, jelas. Apa lagi nih? Persiapannya apa, Nisa? Ada yang mau berpendapat? Apa? Kendaraan, betul. Sehat, berarti siap fisik ya? Siap fisik, apa lagi? Kira-kira perlu tahu jalannya enggak? Iyalah, orang kita mau jalan, masa kita nggak tahu jalannya? Pasti kita butuh informasi. Gimana ya untuk ke tempat tersebut? Ada berapa jalur nih? Ya, nanti pertigaan depan itu ke kanan atau ke kiri? Gitu ya. Nah, nomor 3. Ketika kalian udah siap nih, udah siap petanya, udah siap semua informasinya, sehat badannya, di jalan ya, kalian menemui tantangan. Misal, ban kendaraan kalian bocor. Apa yang akan kalian lakukan? Tetap lanjut? Atau berbalik lagi? Berbalik. Zara berbalik, kenapa berbalik? Karena sudah tidak sesuai harapan. Oh, tidak sesuai harapan. Oke, jadi berbalik ya? Nggak nyampe dong? Enggak. Enggak. Bisa
bisa lanjutin persiapannya di hari lain gitu. Oh, pulang persiapan lebih matang lagi, nanti jalan lagi. Oke. Kalau Razan, Zan? Dia bisa tolong orang lain dulu, Bu. Minta tolong orang lain buat bantuin kita. Oke, setelah ditolongin ngapain lagi, Zan? Kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Ada kemungkinan nyampe nggak? Sampai. Ada kemungkinan nyampe. Kalau Abdan ngapain, Dan? Tahu, ban. Nah, ini Bu, dari tambal ban atau ganti ban serep kan juga bisa. Oke, jadi sebenarnya di dalam proses perjalanan itu ada tantangan yang mungkin akan kalian hadapi, tapi ada juga sepilihan solusi gitu ya. Yang penting ada apa, Nak? Niat. Betul, ada niat mengenai sesuatu yang akan kita hadapi. Oke ya, kita mulai bermain peran. Ibu membutuhkan bala bantuan, volunteer. Ada kelompok A, 2 siswa sebagai pemberi petunjuk. Ada yang ingin bantu ibu enggak? Skemanya tadi, kayak tadi. Yang memberi petunjuk. Ada 3 siswa sebagai kelompok yang ingin memulai perjalanan bersama-sama dan mencapai tujuan bersama. Dan yang C, silakan sini. Siswa sebagai penghambat atau tantangannya. Yuk. Ya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A. Mau yang mana? Petunjuk ya, yang A. Oke. Lu pakai gantian. Namanya siapa? Lu aja. Syafiq dan Irfan, Bu. Irfan. Oke. Syafiq dan Irfan kelompok A sebagai petunjuk ya, yang memberi petunjuk nih. Kemudian kelompok B-nya nih, sekelompok siswa yang ingin mencapai tujuan. Siapa nih? Satu lagi. 1, 2, satu lagi. Sama? Sama Ajis. Oke. Dan kelompok C sebagai penghambat. Ya. Penghambat tadi kan seperti tadi dicontohkan dalam perjalanan. Penghambat kan nggak cuma ban bocor ya. Mungkin ada orang ketok-ketok mobil kalian. Tok 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 tok. Pungli atau tok 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 tok. Jangan di sana angker. Ya kan? Atau jangan di sana udah tutup. Gitu kan? Nah, coba bayangkan skemanya. Kalian nanti mau ngomong apa? Gitu ya. Ya, mulai dari kelompok B. Kalian berdiskusi, ingin pergi kemana ceritanya? Oh, kita dulu. Kemana? Kita nunjukin, ya kan? Ayo gitu aja. Dari Pamulang. Tujuannya Pondok Aren. Oke. Udah tahu jalannya belum? Habis Jombang. Yang belum tahu jalannya dong. Kan kita nggak tahu nih. Makanya mau minta petunjuk sama yang A. Lurus terus, lampu merah. Mau kemana kira-kira? Media. Ya. Sampai di sana ke apa? Kopling. Mau ke puncak. Perapatan Oke, Jodiak itu kan yang puncak. kata McD itu kan yang mencari perapatan McD ke informasi kiri. nih, kalau Jepang silakan meminta bantuan informasi kepada kelompok A. Untuk ke puncak itu apa aja? Ya, silakan. Apa? Ini kemana, ini kemana? Gitu. Mas, Ya. izin bertanya ya. Ya. Kita dari Pamulang mau ke puncak tujuannya jalan alternatif paling cepetnya di mana sih Mas? Untuk cara lewat biar nggak kena macet. Ke Parung. Kemungkinan bisa dari Pamulang bisa lewat Jalan Raya Parung. Ya, karena tinggal dari Jalan Raya Parung tinggal ikutin jalan aja, lalu bakal tembus-tembus di daerah Kota Bogor. Maka nanti dari Kota Bogor tinggal ngikutin jalan yang menuju ke arah puncak. Kira-kira jam segini kita kalau di situ tuh macet nggak sih Mas? Ya, Kalau tergantung. Tergantung. jam segini nih, sekarang kan masih jam sekolah ya, jam 9, kemungkinan masih sepi. Kecuali kalau Ya. jam berangkat sekolah. Atau jam pulang sekolah. kerja, pulang sekolah itu kemungkinan macet. Udah. Makasih banyak Mas. Ya. Kita Kita lanjut jalan lagi. Ya,
Hati-hati. Ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Hati-hati ya. Terima kasih banyak. Oke, keren, lanjut. Kita bantu dikit. Hambatan, ketemu hambatan. Jalan baru. Untuk gua bantu. Macet. Nggak bisa, karena sudah memadai nih. Gini doang, jadi nggak panik gua. Senang. Masa tiba-tiba macet aja. Kan nabrak lah suaranya. Orang lagi bicara, kita bicara. Bisa ini kali diedit. Infokan dong yang make itu tadi, yang tadi kacamata satu lagi. Anda bayar lebih 2 kali lipat. Itu anak apa? Wih, suruh bayar 2 kali lipat. Nyala nggak? Kan infoin dong, nama Irfan. Yang nanya Irfan. Bukan yang itu ya, gue yang satu lagi tuh. Lagi sono kan? Kelebihan, Anda harus bayar 2 kali lipat dari yang Anda bayar. Tapi kira-kira kalau misalnya saya bayar sekarang di ujung sana ada yang minta lagi nggak ya? Saya mau pastikan aja lah. Saya kurang tahu ya, karena ini wilayah saya di sini. Oke, yang punya wilayah dia. Anggap sih. Mau bayar? Kita berani kan? Gak tahu. Nanti kan dia nanya lagi kan. Dikali 2 kali lipat. Ada orang tiga, masa satu orang itu kita semua ini. Nah, diskusi dulu nih, diskusi. Pasti dapet. Ya terserah, Kan tadi dia kalian nanya. mau pulang juga it's okay, mau nyampe juga it's okay. Ya pilihan kalian gimana nih? Nggak bisa, ini sudah ada lipat. Dikali lawan nawar. Maaf. Kita ada makanan, ada Pi, bagi HP gua, HP gua. No, Din. Itu, ambil. 500.000. Saya Ya, biasa aja. Betul. Kayak gini. Jadi berarti kan Iya, nah. ada persiapan yang lebih matang untuk datang ke sini. Belum bisa tahu. Udah, Pi. Tahu tentang adanya kita. Ketagihan dia. Kita cuma jadi tiang juga harusnya. Ya, pilihannya mau gimana nih? Mau ngikutin atau mau pilih pulang? Kita mau jadi apa tuh? Kali aja dia nanya lagi ke kita. Cari jalan lain, alternatif lain. Ya, Tadi di sekitar Jalan Raya Parung ada 2 orang pungli yang minta duitnya nggak masuk akal, Mas. Iya tuh. Kita nggak bisa. Dia nego gocap nggak boleh. Iya, kira-kira lewat mana alternatif selain di situ? Betul. Kalau menurut saya sih, emang jam-jam segini memang lagi banyak-banyak pungli. Jadi kembali ke petunjuk ya. Kembali ke petunjuk nih. Ya kalau misalnya kalian bawa motor ya? Apa mobil? Kita Kalau misalnya lewat Parung nggak bisa, saran dari saya sih balik, karena emang jalan yang lebih cepat efisien memang lewat situ memang banyak pungli yang mungkin akan menghalangi hambatan kalian. Oke. Jadi gimana nih? Jadi gimana nih? Oh, terus tetap apa kita pindah lokasi lain nih? Atau punya tujuan? Pindah tujuan. Kalau boleh tahu Masnya tahu ke Anyer gak? Kalau Anyer tuh, Pindah tujuan ya akhirnya ya. kalau Anyer kalian sih paling lewat arah mana ya? Arah Tangerang ke arah Merak sana. Ya. Emang itu jalan satu-satunya ya? Iya. Jalan satu-satunya. Kalau saran dari saya mending ke Gunung Bunder lebih dekat. Gunung apa? Gunung Bunder. Gunung Bunder. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Keren. Kena edit aja Terima ya. kasih. Silakan duduk kembali. Nah, pertanyaannya nih. Ini lepas. Orang dilepas. Bagaimana? Dari gunung ke laut gitu ya. Dari puncak hanya. Nah, apakah tadi kelompok B berhasil mencapai tujuan? Enggak ya.
Karena apa? Karena ketemu sama pungli. Habis itu persiapannya kurang, betul. Kemudian ada wacana untuk merubah tujuan, ya enggak? Ya. Nah, kemudian menurut kalian hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh kelompok B dalam situasi tersebut agar dia itu dapat mencapai tujuannya? Menurut kalian ngapain? Biar nyampe ke tujuan, apa sih yang harus dilakukan B pada saat itu? Cari jalan baru, bayar, ya kan? Terobos, ya, ataupun segala macam cara yang lainnya yang bisa dilakukan agar tetap kelompok itu dapat mencapai puncak tujuan, gitu ya. Nah, sekarang nih kita bayangkan Indonesia sebagai sebuah negara itu kan melakukan proses perjalanan ya, penyelenggaraan negara. Nah, dalam proses berjalannya negara Indonesia sebagai sebuah negara, adakah tujuan yang ingin bangsa Indonesia capai? Indonesia punya tujuan nggak sih? Untuk berdirinya tuh, punya nggak? Punya. Dengan slogan generasi emasnya. Apa nak? Dengan slogan generasi emasnya. Seperti? Seperti pembangunan di IKN. Pembangunan di IKN, oke. Terus tujuannya untuk generasi muda untuk bergerak lebih aktif. Oke, keren. Kemudian sebenarnya tujuan negara Indonesia itu sudah ada belum sih waktu dibentuknya negara Indonesia? Itu para pendiri negara sudah memikirkan tujuan bangsa Indonesia atau belum menurut kalian? Sudah. Ada yang masih ingat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar? Di situ ada tujuan nasional Indonesia. 1. Melindungi dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, inilah 4 ini yang menjadi tujuan berjalannya negara Indonesia. Gitu ya. Nah, kemudian coba kalian bayangkan situasi tersebut dalam ranah berbangsa dan bernegara. Kira-kira nih, kelompok A itu siapa? Kita mempunyai tujuan tuh, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kelompok A itu siapa? Yang paling mudah deh, kelompok B-nya siapa nih kelompok B-nya? Indonesia. Warga negara Indonesia. Ya, kelompok C-nya? Penjajah. Penjajah. Jepang. Yang terkini, tantangan terkini apa tantangan terkini? Baru mau baca, oke. Baru baca di mana? Itu yang gede banget. Video tuh. Gue mas nonton. Raffi udah dapat apa, Vi? Udah gue pengertian ideologi sama ciri-ciri. Pengertian sama ciri. Cirinya apa, Nak? Istilahnya Belum sampai ciri kan? Belum sampai ciri. Oke, semangat. Lanjutkan. 5 menit lagi ya. Eksplorasi konsepnya. Apa-apa? Ini mau dibagikan di sini atau bagikan? Oh, nanti aja. Nanti aja. Ibu beliin satu lagi dong, Pak. Apa? Nasinya, Pak. Nasi. Oh, itu ada 2 ternyata, Pak. Snack ya, Abang beli 2. Oh, ya udah. Snack nasinya satu lagi ya, Pak. Iya, betul. Tapi Ibu talangin dulu ya, Pak. Iya, siap. Makasih, Pak. Itu ada 2 dari BPP. Oh, kasih santan. Enggak, nanti aja. Udah dapat apa, Nak? Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi. Kenapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi? Karena
memberi arahan kepada pemerintah sama warga Indonesia. Kenapa? Untuk memberi arahan, petunjuk. Betul. Karena ideologi itu punya 3 dimensi. Nah, udah dapat belum? Cari lagi. Udah dapat apa, Nak? Dapat apa Ibu? Nggak dapat apa-apa? Enggak, maksudnya dapat kayak gimana gitu. Ilmu apa atau pengetahuan apa atau informasi apa yang baru kamu pelajarin? Histori, sosiologi. Paling Apa itu? ini kapitalisme ini saya ngerti gitu. Jadi Oke. Ternyata ideologi di dunia nggak cuma ya Pancasila aja. Ternyata ada kapitalisme, ada liberalisme gitu. Iya, itu saya kurang ngerti. Oke, dan apakah itu menjadi bagian tantangan? Iya. Iya, kemarin kita udah bicara kan, ngobrol bahwa ateis kan merupakan ciri dari ideologi. Ideologi apa? Pancasila sebagai Ideologi Marxisme, kapital, ya, kapitalisme. Marxisme, Marx itu nama orang, Nana, nama orang sebenarnya. Kan ideologi itu kan gagasan sebenarnya, gagasan, pikiran yang dianut oleh sekelompok orang kan. Nah, orang yang mengikuti ajaran Marx, nah namanya Marxisme itu, ajarannya Marxisme. Salah satunya ya tadi, paham adanya tidak adanya Tuhan gitu kan. Bahwa sesuatu itu harus berdasarkan keuntungan, ya kan? Nah itu kan sebenarnya kan kalau dilihat dari Pancasila berbeda. Pancasila kan nggak cuma itu kan, ada kemanusiaan dan gotong royongnya di dalamnya, dan itu betul, dan itu bisa menjadi tantangan juga sih. Yang filosofis juga berbanding ini bertolak belakang karena mereka kan lebih mengedepankan logika dasar kan. Maksudnya kan banyak di dalam Pancasila itu kan nggak melulu berjalan sesuai logika karena itu udah dirumuskan masing-masing kan. Iya. Sama beda kepala beda. Oke, Irfan udah dapat apa Irfan? Tentang perumusan Pancasila sebagai ideologi negara menurut saya untuk membuat karakter suatu bangsa ataupun suara secara individualisme. Karena kalau misalnya nggak ada ideologi atau bahasanya, kemungkinan negara akan tidak beraturan. Betul, negara tidak mempunyai tujuan, dan ketika dalam proses perjalanannya itu kan ada tantangan kan. Ada ideologi lainnya maupun dari efek globalisasi. Nah, seperti misal pasar bebas, gitu kan, perdagangan bebas, perdagangan bebas. Apa itu sesuai dengan ideologi Pancasila? Nah, ideologi kan tadi ada mengandung realita juga. Nah, dalam Pancasila kan memang semuanya sudah disebutin sebagai kayak ketuhanan yang Maha Esa, kita akan mengambil keagamaan. Betul, adanya unsur gotong royong, kebersamaan, saling bantu membantu kan dapat pahala juga kan? Iya, nggak hanya didasarkan, tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial aja, tapi di dalamnya ada kesejahteraan, mensejahterakan. Jadi sebagai ciri khas bangsa juga. Iya, betul, sebagai identitas ya, identitas bangsa. Dan kalian bisa bayangkan kalau ideologi ini kan sebuah ajaran ya, sebuah gagasan. Kalau semisal warga negaranya tidak meyakini gagasan ini benar, ya apa yang akan terjadi coba? Akan adanya perang antar saudara sendiri, antar sesama bangsa. Iya, tentunya ada kubu-kubuan, ya kan, perpecahan, betul. Dan bisa aja Pancasila hanya kita kenal satu ketuhanan yang Maha Esa, akan tetapi tidak tahu sebenarnya ketuhanan Maha Esa itu implementasinya seperti apa. Betul. Tetap semangat. Ya Bu, makasih. Oke, lanjut ya Nak ya. Sudah dapat apa tadi? Dapat pengetahuan baru atau tidak? Dapat. Ada yang ingin berbagi pengetahuan baru apa yang didapatkan? Fan? Ada yang ingin berbagi? Oke, silakan Irfan. Saya akan berbagi tentang apa yang saya dapatkan dari ideologi tadi. Kita kan
itu akan menjadi alasan sebagai warga negara untuk membuat karakter yang lebih aktif atau karakter yang mempunyai ciri khas. Oke. Karena menurut saya kalau tidak adanya ideologi atau tidak adanya dasar negara yang dalam suatu kehidupan bangsa akan menyebabkan perpecahan antar saudara maupun antar manusia. Oke, terima kasih Irfan. Kasih tepuk tangan dong buat Irfan. Keren nggak tadi Irfan? Keren. Ada lagi yang ingin berbagi tadi pengetahuannya, penambahan informasi di eksplorasi konsep? Dio? Kayaknya Dio ingin berbagi nih. Apa yang sudah Dio dapatkan, Dio? Artinya apa Pancasila sebagai ideologi? Dapat nggak? Apa? Sebagai pedoman, petunjuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Yang percaya diri Dio. Ya. Nah, Ibu yakin kalian pasti sudah mendapatkan informasi-informasi maupun pengetahuan-pengetahuan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Ada yang dapat ideologi itu apa sih? Ada yang dapat fungsinya ideologi apa sih? Ada yang dapat macamnya ideologi apa? Ada yang dapat kenapa Pancasila itu menjadi ideologi? Nah, sekarang mari kita gabungkan pengetahuan kita dengan teman satu kelompoknya dalam ruang kolaborasi. Silahkan kalian klik dan telusuri dengan lens. Silakan, Zaldi, silakan Zal. Silakan bagi paketnya gitu. Ya, lanjut ke yang kelas poin tadi, Nak. Tautannya bisa diklik nggak, Nak? Nggak bisa? Oh, pakainya Google Lens. Oke, lanjut. Sudah ada yang terbuka? Iya, betul. Sudah, Nak? Sudah terbuka belum LKPD-nya? Ini Bu. Oke, betul. Ada 2 lembar ya, Nak? Lembar pertama adalah petunjuk dan soal diskusinya. Lembar kedua adalah rubrik penilaiannya atau apa sih yang Ibu nilai, gitu ya. Nah, silakan kalian baca lembar pertama, baca pertanyaannya baik-baik, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kira-kira nih jawaban terbaik apa buat soal nomor 1, nomor 2, dan sampai nomor 5. Oke ya. Dan hasil diskusinya, ya hasil diskusi kelompoknya, silakan kalian buat paparan hasil diskusinya. Pakai infografis boleh, pakai video boleh, pakai tulisan it's okay, dikasih gambar-gambar lebih bagus, gitu ya. Jadi bentuknya terserah, Ibu bebaskan sesuai dengan kesepakatan anggota kelompoknya. Jadi gimana? Ya, ada 5 ya, Nak ya. Nanti pengumpulannya di link kelas kita. Kenapa? 5-5-nya ya, betul. Mau pakai video lebih oke loh. Tulis juga oke. Ya, yang penting ada hasil diskusinya dulu nih. Oke?
Jujur aja, aku bingung. Ya coba mana, Ibu bantu nih yang bingung. Coba soal nomor 1 dibaca. Bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai ideologi negara? Bagaimana proses perumusan Pancasila? Ih, di sini enak banget nih adem. Lagi adem. Pantas kalian betah. Apa? Bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai ideologi? Dimulai dari sidang yang kemarin, diingat-ingat. Iya, sidang BPUPKI, kesepakatan bersama. Ayo ambil kertas. Ambil kertas, tulis hasil diskusinya satu persatu. Yo, saling bahu-membahu. Ambil kertas, mulai bikin draft. Waktu diskusinya berapa menit, Nak? 20 menit cukup? 30. Tambah. Tio. 20 menit, oke? 25. Kan nanti ada presentasi, yang presentasi Rasin ya? Ya, kata dia. Ya, 20 menit ya. Ya, mulai dibikin, didiskusikan. Kita presentasikan di depan, Bu. Iya, betul. Siap? Siap. Itu dong, keren. 10 menit aja cukup kayaknya ya. Semenit. Semenit. Ayo Jis, ayo betul bantuin betul. Ini mbak kalian simpan dulu gitu. Ya prosesnya. Salah satu namanya proses perumusan. Proses perumusan. Nah, prosesnya melalui. Lihat dong, tadi kan ada materi. Oh iya. Ya, sip. Bisa ya? Lanjutkan. Ayo, sudah bisa dipahami soalnya. Kemudian harus ngapain? Harus ngapain? Cari jawaban. Cari jawabannya sendiri atau bersama-sama? Berdiskusi. Kemudian draftnya mana? Perlu draft nggak? Draft, orat-oratan draft. Iya dong. Nanti hasil diskusinya mau dicatat gimana? Jadi ini di presentasi ini boleh buat grupan? Tergantung nanti waktu ya. Yang mana dulu kita? Kan 5 Ibu. Kalau kemarin giliran sekarang. Hari ini kelompok 4 4678. Iya betul. sama 9 ya, Bu ya? Karena ini di sini. Tapi kan ini nggak nyambung juga sama hasil diskusi kemarin. Iya. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berarti nanti yang 478 nyambung di sini ya? Iya betul. Kan udah Ibu desain kayak gitu. Yuk, mau kamu cari yang mana atau cari bareng-bareng? Sian cewek sendirian pasti bagian nulis. Dimensi realistis. Ya bukan ya? Tapi nggak apa-apa lah. Daripada ngide gitu. Daripada ide. Oke, lanjut. Bu, Gimana? saya buat infografis. Boleh banget. Soalnya saya malas bacanya. Saya nggak bisa jelasin, Bu. Nggak bisa jelasin? Nggak terlalu bisa jelasin, jadi yang bikin ininya aja. Boleh, nggak apa-apa. Kan saling melengkapi kan kayak gitu. Iya. Harus ada Lepi atau lagi. Tapi ada IJD. Raffi, diskusi yang mana, Vi? Bagian yang mana, Vi? Saya lagi nyari nomor 1, Bu. Nomor 1, oke. Nomor 1 itu kan kaitan banget sama yang kemarin. Iya, yang hampir sama kan, yang BPUPKI. Iya. Jangan terlalu dekat matanya, Nak. Nah. Disimpan dulu geramnya. Apa, Nak? Soalnya ditulis juga. Soalnya boleh ditulis. Mau dalam bentuk apa? Tulisan. Tulisan. Iya.
Ini nomor 5 aja sih. Iya. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Karena Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai perubahan zaman. Sosial. Nanti kalau ditanya perubahan zaman contohnya apa? Bisa nggak? Kayak apa perubahan zaman? Digugat kan? Iya. Dibatalkan. Habis itu ada implementasi. Nah, Pancasila memberikan arahan yaitu melalui instrumen-instrumen atau aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh pejabat negara. Nah, selain instrumental, ada yang namanya nilai praksis. Nilai praksis itu nilai yang diterapkan. Betul, yang diimplementasikan. Misalkan ketuhanan, implementasinya gimana nih? Rajin beribadah. Kemanusiaan implementasinya apa nih? Saling tolong menolong. Kalian udah tolong menolong dengan temennya belum? Gitu ya. Nah, kalau tidak diimplementasikan, ya Pancasila ya hanya tinggal namanya aja kan, ideologi gitu, tanpa ada makna di dalamnya. Nah, karena ideologi itu adalah sebuah keyakinan, maka untuk mempertahankan sebuah ideologi perlu keyakinan dan implementasi dari penganut ideologi. Pancasila sesuai dengan rubrik ya. Itu kan ada rubrik tuh. Misal nomor 2 kan ada menyebutkan keyakinan kan. Nah, itu nanti masukkan ke dalam tulisan kalian. Jawaban kalian. Rambu-rambu mempunyai visi ke depan, mempunyai tujuan yang ingin dicapai ke depan. Kalau normatif, ideologi tersebut menjadi pedoman, aturan, gitu kan? Nah, kalau satunya apa? Ideal, normatif, realistis. Kalau realistis, itu ideologi tersebut memang sebenarnya ada di dalam sebuah kelompok masyarakat dan digali oleh menjadi nilai yang dianut bersama. Iya. Ataupun makalah. Oh, ketik. Oke, lanjut. Ini tambahin nanti sama ini gambar. Tambahin sama? Gambar-gambar. Gambar-gambar. Oke, lanjut. Sampai nomor 3. Sampai nomor? 3. 3. Jadi kami bagi tugas itu. Saya kerja nomor 1, Caca nomor 2 ya. 2, 3. Tapi hati-hati loh, Nak. Ketika dibagi-bagi kayak gini, nanti kamu hanya tahu nomormu aja. Iya. Nanti harus ada share, ada share pengetahuan, tidak hanya apa namanya ini jawabanku itu enggak. Iya, nanti makna di dalamnya itu apa? Iya. Gitu ya. Kita menyamakan persepsi lagi. Iya. Dalam bentuk apa nanti? Mungkin video. Video ya. Video. Ya kemarin. Iya, biasanya kami video. Oke. Nanti PPT kamu juga boleh. Dilihat lagi rubrik penilaiannya. Di situ ada poin-poin yang harus ada di dalam jawaban. Oke, 27. Ada yang ingin menyampaikan secara langsung nggak? Ayo dong, tolong. Yang ingin menyampaikan secara langsung, refleksi atau apa yang sudah dipelajari hari ini. Bramantio mungkin? Hari ini saya sudah. Iya, lanjut. Hari ini udah mempelajari ideologi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi ideologi. Oke, penting nggak ideologi bagi Indonesia? Penting, oke ya. Nah, pentingnya apa? Karena apa? Akan kita bahas minggu depan lewat presentasi kelompok. Oke, terima kasih hari ini kalian luar. Keren. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pasca observasi ya, Bu Irma ya. Nah, izin ya Bu Riri ya. Bu Riri ya. Oke, Bu Irma, kita masuk ke bagian pasca observasi. Nah, kita mulai dari refleksi dulu nih. Kira-kira refleksi Ibu berdasarkan proses pembelajaran yang sudah dilakukan seperti apa atau bagaimana? Refleksinya dari kegiatan pembelajaran tadi, saya bahagia ya Pak ya,
bahagianya itu karena satu timingnya tepat, walaupun mungkin untuk ruang kolaborasinya nggak bisa dipresentasikan karena satu melihat keadaan anak-anak yang belum selesai, kemudian mereka juga perlu membuat paparannya, dan ada beberapa yang mau bikin video, bikin infografis yang itu butuh waktu lebih lama. Kemudian untuk tadi anak-anak bisa ngikutin alur Merdeka mulai dari diri. Tadi ada anak yang sudah bersedia untuk tampil. Kemudian untuk eksplorasi konsep juga, walaupun saya tidak mengharuskan yang ini gitu, akan tetapi mereka juga gali excited gitu loh Pak. Untuk plus belajar tadi ya. Konsepnya ya betul. Di ruang kolaborasinya juga jalan sih Pak. Cuma mungkin ada beberapa kelompok yang memang tipikalnya tidak berdiskusi secara langsung ya, jadi mereka WA-an Pak. Jadi diketik. Padahal udah ke depan ya. Padahal ke depan ya, mungkin keterampilan berrelasinya perlu perlu didekatin, kemudian dibangun lagi buat ke situnya Pak. Kemudian untuk ketercapaian pembelajaran ya, walaupun belum terukur secara statistik nilai, akan tetapi dilihat dari tadi refleksi pembelajaran, kemudian apa yang sudah dipelajarin, saya bisa berharap sih buat mereka tuh bisa nanti di presentasi ruang kolaborasinya itu sesuai dengan rubrik nilai. Pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya betul. Ada lagi nggak? Kayaknya sudah. Udah ya, itu aja. Lubangnya yang mana sih? Ini ya, oke. Lalu masuk ke habis refleksi. Nah, kita akan bahas paling nggak dua hal lah ya, yang saya coba batasin. Yang pertama, kira-kira kalau dari proses pembelajaran hari ini, hal-hal yang menurut Ibu sudah baik, itu apa yang akan Ibu terus jaga dan terus kembangkan lah istilahnya gitu lah ya. Sama kira-kira yang belum maksimal, yang berasa belum maksimal, yang akan Ibu tingkatkan tuh yang mana? Yang pertama dulu aja, yang menurut Ibu kira-kira udah baik ya dari proses rangkaian hari ini, mulai dari awal, tengah-tengah sampai di bagian akhir yang sudah baik. Apa? Lalu nanti yang kedua ya, kira-kira Ibu rasa masih kayak saya belum puas dari bagian yang perlu saya tingkatin lagi, itu yang bagian mananya? Untuk hal yang sudah baik ya Pak, yang pertama sudah baik, saya rasa saya harus terus menjaga komunikasi ya, komunikasi dan semangat di hadapan anak, biar anak juga termotivasi melihat kita yang semangat, pasti kan nular ya, kan energinya kan nular juga ke anak. Kemudian yang sudah baik ya, semangat untuk mempersiapkan pembelajaran, karena untuk melakukan pembelajaran yang yang seperti tadi yang seperti yang saya bayangkan, perlu effort persiapan juga, mulai dari rancangannya, modulnya, maupun bahan dan konten dan lain sebagainya. Perlu dipersiapkan itu juga sih Pak, yang harus dipertahankan ya. Jadi tetap semangat gitu. Jadi gitu ya. Kira-kira kalau Ibu kasih misalnya nih, berandai-andai lah ya, dari rancangan Ibu sama yang tadi Ibu terapkan di kelas, kira-kira berapa persen tercapainya? Ketercapaian ya. Ketercapaian saya tadi. Dari rancangan sama keterlaksanaan ya. Saya rasa tadi udah sesuai ya Pak dengan rancangan. Dengan rancangan. Ya mungkin kalau tadi saya alur Merdeka itu sampai ke demonstrasi kontekstual, bahkan sampai dengan elaborasi, tadi nggak sampai ya karena keterbatasan waktu itu. Jadi ya mungkin ya 80% kali. 80%. Oke. Berarti kan ada 20%-nya ya. Oke, berarti kira-kira hal yang Ibu mau tingkatkan atau hal yang mau Ibu upgrade terkait proses pembelajaran hari ini apa? Tingkatkan seandainya saya menjadi siswa, lebih ke situ sih Pak. Seandainya saya sebagai siswa dikasih materi atau mendapatkan pembelajaran yang seperti ini, itu saya nyaman, suka atau tidak gitu. Dan seandainya saya menjadi siswa, saya perlu waktu berapa lama buat buat
melaksanakan instruksi-instruksi yang sudah diberikan. Nah, itu mungkin nanti bisa kalau saya memahami itu mungkin bisa diperbaiki di bagian perencanaannya, waktunya maupun instruksi-instruksi yang akan dilakukan. Oke. Nah, saya coba kasih panduannya. Saya kirim ke Bu Irma ya. Ini ada 3 file. Ini kayak Ibu melakukan evaluasi diri lah ya. Kira-kira Ibu kasih penilaian ke diri Ibu berapa? Kita mulai dari yang 5-3 dulu. Dikirimkan dulu di WA ya, Pak? Ke WA. Oh sorry, masih loading. Kayaknya sinyalnya bentar ya. Salah. Oke, Ibu. Izin ambil charger dulu boleh, Pak? Boleh. Ada? Masih jalan. Satu yang saya lumayan salut tuh itu loh Bu, karena saya kan swasta Bu, kelas kan full AC, terus tadi dengan kayak gitu, wah, saya aja belum. Walaupun dulu saya juga SMA-nya juga nggak AC gitu loh Bu, gitu. Dan dulu kan kalau sekolah kan sampai 1:30 ya, dulu tuh 1:30, terus kayak tadi tuh udah jam-jam panas gitu. Kayaknya juga sebelumnya mereka olahraga kalau nggak salah kan. Bisa duduk diam dengan tenang. Hati luar biasa sih. Dulu saya yang guru SD itu juga di swasta, Pak. Saya kan di Jogja. Nah, tapi swastanya swasta biasa nggak ada sih juga. Di SD di waktu itu ya, itu di SD Adi Sucipto. SD miliknya TNI. TNI berarti ya. Betul. Ada kelas 3. Itu juga nggak ada. Ini muridnya juga banyak. Iya kayak tadi kan. Saya kelas cuma 26 Bu. Satu kelas maksimalnya sih 28, cuman ada yang kalau pas kuotanya nggak penuh itu ada cuma 22. Rata-rata sih 26 lah, 26, 25, 26 gitu. Dan hasilnya 2. Beritanya masih pada ngeluh gitu loh. Sebenarnya ini kayak gini kan luar biasa sih. Saya juga pernah ngajar SMA tapi hanya ceritanya ngajar gantiin guru juga melahirkan kan. Oke. Nah, pada waktu itu masih ada A1, A2, A3. Masih zaman itu ya. Betul. A1 itu fisika ya. Iya. A1, A2, A3. Berarti A1, A2, A3 tuh tes masuk PTN-nya PP bukan sih Bu? Proyek perintis bukan ya? Bukan. Proyek perintis lebih atas lagi ya? Udah PTN ya? A1, A2 itu udah PTN. Nah, di sekolah itu Santo Yosef itu ada jurusan A4. A4 itu berarti apa? Sejarah? Bahasa? A3 yang IPS ya? Betul. Saya itu kan dari bahasa Indonesia, Pak. Nah, kebetulan dulu tuh menerima pelajaran yang tulisan Arab tapi dibaca Indonesia. Biasanya untuk sastra klasik, sastra lama. Nah, setelah selesai melahirkan, gurunya masuk sama brudernya, sama kepala sekolahnya, saya diminta untuk ngajar yang bahasa Indonesia itu. Lanjut jadi. Spesialisasi itu, iya. Jadi 1 semester? Kenapa? Jadi 1 semester? Saya keluar karena saya diterima PNS. PNS ini, berarti Bu ngambil PNS-nya emang udah ke Jakarta? Oke, saya udah kirim ya Bu Irma ya? Iya Pak. Kita lanjut lagi ya. Kita mulai dari yang 53. Ada ya, 53 ya? Iya. Itu poin nomor 1-nya itu kan ada 1, 2 pertanyaan ya. Yang kira-kira Ibu kalau menilai diri Ibu, Ibu yang mana tuh kira-kira? 53. 53 tuh judulnya kan
apa namanya? Mengembangkan lingkungan kelas ya, Pak? Iya betul. Terus ada di halaman awalnya kan, 1, 2, 3, 4 kan, kira-kira ibu ada di 1, 2, 3, apa 4? Oh iya. Itu ada contohnya, ada contoh yang udah diisi ya, tapi nanti ibu kira-kira ibu kasih nilai ibu berapa? Langsung aja, mau mesti baca ya? 4 sih Pak. 4, yang ini ya. Kalau yang selanjutnya? Yang selanjutnya yang nomor 2. Yang guru melakukan komunikasi. Yang apa? Penggunaan komunikasi positif, Bu. Iya, itu. Empat, Pak. 4 juga ya. Oke, kalau yang empatik? Tiga. 3. Kenapa ibu nilai 3? Karena tidak semua murid bisa apa ya Pak? Bisa. Ibu nggak cover areanya ya berarti ya? Betul. Oke. Yang Bisa selanjutnya terjangkau. emosi positif. Emosi positif. Empat. Kalau penerapan disiplin. Tadi keempat ya Pak? Apa? 4. 4 penerapan disiplin. Ibu ada kejadian nggak tadi hari ini? Tadi itu lebih ke yang anak yang tadi satu kelompok, tapi dia itu berinteraksinya by WA. Oh, oke. Kemudian ya kenapa gitu kan? Ya ada macam-macamnya, mereka nggak terbiasa. Kemudian ya, apa namanya, ada yang tadi saya ngantuk atau pusing gitu loh Pak, bahasa-bahasa yang seperti itu. Oke. Jadi bukan dalam konteks apa dia melakukan kesalahan ya, tapi dalam konteks komunikasi mereka ya. Betul. Oke, lanjut ke yang pemberian motivasi. Motivasi. Empat ya. Oke. Lanjut ke 54. Benar kan udah habis kan ya pertanyaannya ya? Betul. 54. Dimatikan aja punya ibu nanti kalau udah nyala. 54. Terus apa? Pembukaan proses belajar. Tadi 4 ya Pak? 4. Ibu berarti 4 ya. Apa namanya, memastikan murid memahami serta mendiskusikan bersama murid keterkaitan dengan topik yang dibahas dengan materi lain gitu ya. Yang tadi mau perjalanan kemana gitu kan Pak, kehidupan saya. Oke, kalau yang muatan sosial emosional? Empat Pak. Ya. Kalau yang mendampingi murid? Mendampingi murid. Itu ada kata-kata scaffolding, Ibu pernah dengar nggak scaffolding? Yang ini apa namanya, perbedaan berjenjang materi. Iya, bertingkat. Sama kayak naik tangga gitu loh Bu. Jadi dari tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Ini kayaknya saya masih 3 Pak. 3 ya, berarti belum sampai ke mengerjakan tugasnya dengan mandiri ya? Karena tadi masih satu kelompok dan saling membantu satu sama lain. Oh, oke. Kalau penggunaan strategi pembelajaran? Empat ya. Nah, ya, tadi tuh Ibu pakai strateginya apa? Ibu nanti Ibu pakai strategi apa tadi? Sebenarnya saya pakai PBL.
PBL. Di Community Learning, diintegrasikan dengan alur Merdeka, Pak. Oke, PBL ya. Kalau PBL itu berarti kan ada apa? Ada sintaksnya ya? Orientasi pada masalah. Dimulai dari diri itu. Itu Ibu tadi tuh saya sempat coba nyari itu udah masuk di sini guys, saya sempat nggak PBL-nya itu udah masuk di sintaks PBL-nya itu Ibu tulis di sini atau memang sintaksnya itu Ibu ganti dengan alur Merdeka? Sebenarnya terintegrasikan, Pak. Okay. Soalnya kemarin waktu di Unpam itu, kan saya kan jadi guru pamong, guru pamong Unpam. Di situ ada itu salah PG satu, berarti? Iya betul. Okay. Ada salah satu dosen yang brainstorming mengenai kurikulum Merdeka itu linear dengan penggunaan alur Merdeka. Dan alur Merdeka itu bisa diterapkan di strategi pembelajaran yang digunakan. Cuma nanti dimodif sesuai dengan sintaks-sintaknya. Seperti itu sih, Pak. Berarti di alur Merdeka tuh bisa dikombinasikan dengan sintaksnya project based learning, problem based learning gitu ya? Iya, betul. Oke, penutupan proses belajar. Menyimpulkan, merefleksikan. Baru yang 3, Pak. Yang 3 ya. Ibu nggak tercapai 4-nya yang mana? Belum sampai ke kemajuan, perubahan positif. Oke. Lanjut ke yang terakhir. Ini kayak